Halo semua, salam sejahtera, dan selamat datang di channel SkyCode, channel yang membahas pemrograman web-based Laravel dan aplikasi desktop dengan Visual Basic. Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya, karena kedepannya akan banyak membahas pemrograman untuk pemula dan membuat proyek yang ada di dunia kerja. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Halo guys, apa kabar? Kita akan lanjut ke part ketiganya, yaitu saya akan membuat fitur role and permission. Bagaimana user ini akan mengakses menu-menu tertentu berdasarkan role dan permissionnya. Karena nantinya saya akan membuat sebuah fitur purchasing, accounting, sales, warehouse, dan lain-lain. Dan tidak semua user bisa mengakses menu tersebut. Maka kita akan membuat sebuah role dan permissionnya. Baik, langsung saja kita coba ya. Oke, untuk langkah awalnya kita harus install dulu Spati permission. Jadi kalian bisa langsung masuk aja ke webnya, klik Spati. Nah, di sini langsung aja klik Spati website, lalu kalian masuk ke dokumentasinya. Setelah itu cari yang namanya Laravel permission. Oke, kita pakai yang versi 5 ya. Nah, di sini kita cari yang namanya installation in Laravel. Karena kita pakai Laravel. Setelah itu kita coba ke bawah. Installation in Laravel. Oke, nah di sini ada composer require Spati Laravel permission. Ini kita copy. Langsung masuk ke projectnya. Nah, di sini kita tambahkan satu terminal lagi. Jadi ada 3 terminal ya. Yang ini untuk npm-nya, yang ini untuk PHP Artisan Serve-nya, dan ini adalah untuk komen yang selanjutnya. Tadi kan kita udah copy ya. Nah, ini tinggal klik kanan aja, maka dia otomatis akan kepaste. Langsung aja kita enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita lanjut lagi, kita akan publish vendornya. Nah, di sini ada PHP Artisan Publish vendor, ini kita copy aja. Oke, kita copy, lalu kita masuk lagi ke projectnya, lalu kita klik kanan, kita enter ya. Ini udah selesai. Kita masuk ke dalam kernel. Di sini ada app, lalu http, lalu ada kernel. Nah, ini saya kebawahin ya. Bawahin. Nah, di sini kan ada verified ya. Ini kita enter. Sini kita enter. Silakan kalian tambahkan codingan di bawah ini. Terus Spati permission middleware, lalu di sini role middleware, kelasnya kita panggil, lalu di bawahnya tambahkan lagi permission, Spati permission middleware, lalu di sini permission middleware, kelasnya kita panggil juga. Setelah itu tambahkan role or permission.
Lalu kita panggil Spati permission middleware rob or permission. Oke, kalian tambahkan 3 baris codingan ini ya. Setelah itu kita masuk lagi ke handle inertia request. Jadi ada di app http middleware. Nah, di sini ada yang namanya itu handler inertia request. Nah, kita ke bawah. Tapi sebelumnya kita tambahkan di atasnya ya. Yang paling pertama adalah use illuminate support. Illuminate support, lalu di sini pakai add. Setelah itu tambahkan lagi di sini use Illuminate support package out. Nah, tambahkan lagi di sini sessionnya. Illuminate support package session. Setelah itu tambahkan lagi di sini Spati permissions, modelnya kita panggil, model permissionnya kita panggil. Nah, setelah itu lanjut lagi kita cari coding share. Nah, di sini ada share, lalu di sini ada array request. Nah, di sini kan masih kosong ya. Nah, silahkan di sini kalian tambahkan untuk authentication-nya. Nah, yang paling pertama di sini saya panggil adalah out-nya. Function kita return dulu. Nah, setelah itu authentication-nya yang kita panggil pertama adalah usernya dulu ya. Usernya kita panggil modelnya. Nah, setelah itu di user itu yang kita panggil adalah ID-nya. Yang kita panggil adalah ID-nya. Lalu name-nya, emailnya, lalu ada yang namanya is admin. Lalu di sini ada permissions. Di sini saya tambahkan modelnya, kita ambil aja O. Jadi nanti kita akan mau ngambil list permission dari user tersebut ya, kalau dia itu bukan admin. Nah, di sini kita panggil plug-nya, tapi yang kita panggil adalah name-nya aja.
name permissionnya ya. Name permissionnya out user, lalu kita ambil get all permissions, kita ambil name-nya. Tapi kalau tidak ada ya kita nolkan saja ya. Oke, nah ini saya ke bawahin biar kelihatan code-nya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah seeder. Kita akan membuat sebuah seeder baru untuk role-nya ya. Jadi kita ketik di sini php artisan make seeder role seeder. Langsung aja kita enter. Oke, seedernya sudah berhasil dibuat. Kita cek di sini. Nah, di sini ada role seeder. Oke, selanjutnya kita panggil Spati untuk memanggil modelnya ya, model role-nya. Jadi kita panggil di sini Spati permission. Tapi yang kita panggil adalah modelnya, model dari role ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah create data role. Ketika kita melakukan migrate, maka data role-nya akan otomatis ke create ya. Jadi di sini di role, lalu create. Yang paling pertama adalah name-nya. Name yang pertama adalah admin. Lalu kita tambahkan di sini ada yang namanya guard. Guard name adalah web. Oke. Selanjutnya ini untuk admin ya. Kita bikin dua role aja dulu ya. Admin sama user. Ini adalah user yang biasa. Ini adalah administrator gitu. Jadi kita bikin dua role-nya, bikin dua role aja dulu. Oke, untuk seeder dari role seedernya udah seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah seeder baru untuk permissionnya. Jadi php artisan make seeder permission seeder, enter. Oke. Nah, di sini udah ada permission seedernya. Nah, di sini pun kita panggil modelnya ya. Jadi modelnya kita panggil di sini Spati permission model permission. Setelah itu ada lagi Spati permission model row has permission. Setelah itu kita coba ke bawah. Kita tambahkan di sini untuk melakukan register ya. Jadi kita panggil yang pertama adalah F-nya dulu. F Spati permission register, lalu kita panggil kelasnya.
Lalu di sini kita tambahkan codingan forget cache permissions. Nah, baru di sini kita akan membuat create permissionnya. Jadi permission ini kira-kira menu apa saja yang akan kita buat, seperti purchasing, inventory, warehouse, bahkan untuk menu adminnya juga harus kita tambahkan ya. Nah, jadi kita buat di sini untuk create permissionnya. Permission create. Nah, yang pertama adalah name-nya dulu. Nah, saya kan mau bikin modul untuk purchasing ya. Berarti di sini fiturnya dia itu apa gitu. Jadi apakah dia boleh manage purchasing? Lalu di sini ada buat name-nya juga. Buat name-nya web aja ya. Nah, ini adalah permission yang pertama atau menu yang pertama. Nah, terus di sini ada lagi selling. Nanti ada penjualan. Lalu ada apa lagi? Invoice atau pembayaran. Lalu ada pengiriman juga, ada menu pengiriman, delivery. Lalu ada stok atau warehouse nantinya. Nah, di sini ada accounting. Nah, yang terakhir adalah admin. Jadi ini adalah menu yang akan diakses nantinya ya. Menu-menu yang akan diakses. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah user seeders. Jadi ketika migrate nanti otomatis secara default ada user yang di-create ya, yaitu admin dan user. Jadi kita buat php artisan make seeder. Namanya itu adalah user seeder. Oke, nah ini udah ada. Ini saya turunin lagi. Nah, di sini saya tambahkan karbon untuk tanggal dan jam. Karbon. Lalu tambahkan lagi support package db-nya ya. Illuminate database. Support package db. Selanjutnya kita panggil modelnya. Model users, seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat create usernya ya. Jadi defaultnya adalah admin dan user. Oke, di sini untuk admin saya simpan ke dalam parameter dulu. Lalu modelnya saya panggil. Lalu saya create. Nah, yang pertama itu pastikan ada name. Ini sesuai fieldnya ya. Jadi di sini admin. Lalu emailnya apa? Email admin @sample.com. Lalu passwordnya apa? Nah, passwordnya saya encrypt ya. Jadi ada by B create. Lalu di sini
yang saya encrypt passwordnya password aja deh. Nah, jadi nanti si password ini akan di encrypt. Lalu ada create app-nya, dia berdasarkan tanggal dan jam saat ini ya. Carbon now. Oke. Setelah itu ada update-nya juga. Oke, seperti ini. Nah, sampai di sini harus ada assign role atau role dari si admin ini tuh apa. Masa ketika dia dibuat akunnya nggak ada role-nya kan? Nah, ini otomatis harus dibuat ya role-nya. Jadi parameter adminnya saya panggil lagi, lalu saya assign role. Dia defaultnya adalah admin. Nah, seperti ini. Oke, untuk user yang pertama udah selesai. Nah, sekarang user yang keduanya adalah user ya, ini user biasa ya. Kalau yang ini adalah administrator. Nah, yang ini adalah user yang biasa. Di sini saya ganti menjadi user. Ini pun saya ganti menjadi user. Oke. Di sini ganti menjadi user. Ini pun ganti menjadi user. Nah, jadi defaultnya ada 2 user, lalu ada 2 role ya, admin sama user yang biasa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah seeder untuk role dan permission seedernya. Jadi kita akan membuat relasi ya antara role dan permissionnya. Oke, kita tambahkan lagi di sini. PHP artisan make seeder role and permission seeder. Oke, saya enter. Oke, di sini udah ada role and permission seeder. Nah, di sini saya panggil model role dan model permissionnya. Jadi saya panggil Spati permission, modelnya yang saya panggil, dan saya panggil role-nya. Ini pun sama. Jadi Spati permission model, tapi di sini adalah permission. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan relasi antara role user dan admin. Kira-kira user ini boleh mengakses permission apa aja atau menu apa aja. Lalu user biasa juga mengakses menu apa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi saya buat sebuah parameter role, lalu modelnya saya panggil. Nah, di sini pakai where. Apabila dia itu adalah name-nya user, ini user biasa ya. User biasa saya ambil satu data saja. Satu data saja yang saya ambil. Lalu di sini saya berikan permission-nya, give permission to. Nah, kalau dia user biasa, dia boleh manage purchasing. Lalu apa lagi? Dia boleh mengakses menu selling, invoice, delivery, sama stock. Tapi dia nggak boleh akses menu accounting dan admin ya. Itu adalah haknya si admin. Nah, ini untuk user. Tapi kalau misalnya dia itu adalah sebagai admin,
dia boleh akses purchasing, selling, invoice, delivery, stock. Lalu dia boleh akses accounting. Lalu dia boleh akses menu admin. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sign, kalau dia role-nya itu adalah admin, maka dia boleh mengakses menu ini. Fiturnya tuh ini. Ini secara default ya. Nanti kita bisa setting-setting lagi di dalam aplikasinya. Oke, setelah semua seedernya sudah dibuat, maka semua seeder ini harus dipanggil ke dalam migrate dari permission. Jadi ketika nanti kita migrate, maka secara berurutan dia akan melakukan create table dan seeder akan dipanggil di dalam migration permission. Oke, tapi sebelumnya saya tambahkan codingan di atasnya untuk memanggil seeder dari company, permission, dan lain-lain. Langsung kita panggil di sini use database seeder. Nah, yang kita panggil itu company ini udah dipanggil di dalam migration company, jadi nggak perlu dipanggil lagi ya. Jadi yang kita panggil itu role seedernya aja. Lalu ada apa lagi? Permission. Setelah itu user. Nah, baru di sini role and permission. Nah, jadi ada 4 seeder yang kita panggil ya. Kalau company nggak perlu dipanggil lagi karena dia udah dipanggil di dalam create company. Nih, udah dipanggil. Jadi nggak perlu lagi ya. Nah, sekarang kita ke bawah. Nah, kita simpan atau kita panggil codingannya tuh di sini aja. Jadi kita panggil artisan untuk memanggil DB sheet. Nah, yang kita panggilnya itu yang pertama adalah role seedernya dulu ya. Nah, di sini role seeder. Jangan lupa kelasnya dipanggil. Nah, setelah itu yang kita panggil selanjutnya adalah permission ya. Permission seeder, lalu user. Nah, yang terakhir adalah role and permission. Nah, ini yang kita panggil. Ketika kita migrate, maka akan memanggil semua seeder yang ada di sini. Setelah itu kita coba ke root ya. Kemarin kita sudah membuat sebuah root, tapi dikarenakan di sini kita menggunakan permission, role dan permission, maka rootnya juga akan berubah. Nah, tadinya kan seperti ini rootnya. Nah, ini harus kita rubah ya. Kita coba cek ke atas. Di sini sudah ada application, root, inertia, dashboard, dashboard controller, company controller. Is okay. Ini sudah benar. Tapi di bawah sini harus kita ganti nih. Coba kita cek dulu di sini. Nah, di sini ini kan udah nggak dipakai ya. Yang ini saya hapus aja ya, biar nggak bingung. Saya hapus. Nah, ini adalah root yang lama nih. Ini saya tandain
saya marking di sini, ini adalah old root. Nah, baru di sini kita akan membuat sebuah struktur root yang baru. Oke, kita coba mulai. Pertama middleware-nya dulu. Oke, middleware-nya dimulai dari out, sanctum, lalu di sini ada verified, nah di sini saya bikin grup. Group function. Oke. Nah, setelah itu root yang pertama ini ke dashboard dulu ya. Root yang pertama kita ke dashboard. Dashboard controllernya kita panggil, lalu kita panggil kelas indeksnya, kita kasih nama rootnya itu adalah dashboard. Oke. Nah, lalu di sini saya buat grup root yang baru untuk admin ya. Prefix name-nya itu adalah admin. Lalu kita panggil middleware-nya. Nah, di sini kita mulai untuk memanggil role-nya. Jadi kalau dia role-nya itu adalah admin, nah, jadi ini hanya untuk admin ya. Role-nya hanya untuk admin. Di sini group function kita panggil group function. Nah, yang pertama itu kan ada company ya, berarti di sini root trafficnya untuk companies, lalu di sini name-nya saya panggil companies titik, lalu ada satu grup lagi, saya buat lagi grup functionnya. Jadi ini untuk grup adminnya, ini untuk grup company-nya. Nah, di sini kita panggil untuk root indeksnya dulu. Nah, untuk indeksnya di sini saya panggil company controller. Nah, company controller, lalu kelasnya saya panggil di sini kelas indeksnya ya. Kelas indeksnya, lalu saya kasih nama rootnya itu adalah
index. Lalu ada create, ada update dan lain-lain. Nah, pertama di sini create-nya dulu deh. Create. Lalu saya panggil kelas create-nya namanya adalah create. Nah, lalu untuk postingnya atau store. Nah, postnya itu di sini cukup gini aja. Tapi di sininya kelas indeksnya adalah store, namanya store. Lalu untuk update, nah di sini update saya gunakan sebuah parameter. Ini company, company. Lalu di sininya untuk edit ya, indeksnya edit. Lalu name-nya juga edit. Nah, terus di sini untuk update itu pakai put. Nah, berarti di sininya pakai parameter company. Lalu di sini kelas indeksnya adalah update. Lalu name-nya adalah update. Nah, selanjutnya untuk delete juga pakai put. Nah, di sini pakai parameter company delete. Tapi di sini kelasnya saya panggil destroy. Lalu name-nya juga destroy. Oke. Oke, untuk grup admin sudah selesai. Nah, sekarang saya membuat untuk grup purchasing ya, routing untuk purchasing. Nanti kan di sini ada role dan permissionnya juga nih. Nah, di sini prefix-nya dulu saya panggil. Lalu ini untuk purchasing. Name-nya adalah purchasing titik. Nah, di sini middleware-nya jangan lupa middleware-nya. Nah, cuman di sini dia ada permission nih atau role. Dia boleh gak untuk diakses? Jadi kita panggil yang namanya itu can manage purchasing. Nah, dia boleh nggak untuk mengakses purchasing? Lalu kita buat sebuah grupnya. Di sini function. Nah, cuma kan kalau ini saya belum buat untuk page untuk purchasing, jadi saya lempar ke dashboard aja dulu ya, sementara ya. Jadi di sini saya panggil route-nya. Nah, ini dia get-nya itu ke dashboard dulu deh. Dashboard controller. Lalu kelasnya adalah kelas index. Nah, ini name-nya adalah dashboard. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat untuk akses dari menu yang lainnya. Ini kan purchasing udah nih. Ini saya copy aja ya. Copy. Lalu di sini untuk selling ya.
saya ganti, tapi sementara ke dashboard dulu aja ya. Oke. Lalu di sini invoice-nya untuk root invoice. Selanjutnya delivery. Selanjutnya untuk menu stock. Lalu counting. Nah, jadi seperti ini rootnya ya. Rootnya seperti ini. Jadi untuk role dan permissionnya tuh ada di sini. Untuk yang admin, dia hanya boleh role-nya itu admin saja. Dan yang ini apakah boleh diakses ya kan? Untuk manage purchasing, lalu untuk manage sellingnya boleh gak diakses seperti itu. Nah, jadi untuk pengaturan role dan purchasingnya, role dan permissionnya nanti di sini. Seperti ini. Makanya rootnya harus kita perbaikin lagi. Oke, sekarang kita akan ke sidebar. Jadi ketika kita klik di sini, nah ini harus ditambahkan fitur role dan permissionnya. Oke, kita coba ke sidebar. Coba ke sidebar. Setelah dibuka sidebar, kita langsung ke bawah dulu ya. Nah, di sini kan ada props. Di sini ada yang kita tambahkan lagi codingannya, yaitu method. Nah, di sini harus ada method. Nah, method di sini adalah can ya. Can dari permissions, tapi nggak pakai s. Nah, di sini if this props, page-nya dulu deh. This page prop out user is admin. Nah, kalau misalnya dia itu admin, maka dia akan memberikan nilai true. Akan dikasih nilai true ya. Tapi kalau misalnya dia bukan admin, berarti return-nya itu dispatch props out user permission. Di sini saya tambahkan includes permissions. Nah, jadi metodenya seperti ini. Kalau misalnya dia itu boleh diakses, maka di sini dia akan memberikan nilai true atau false ya, sesuai dengan kondisinya ya. Tapi kalau dia adalah admin, maka dia selalu true. Tapi kalau dia bukan admin, nah di sini harus ada permissionnya nih. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita modifikasi untuk adminnya dulu ya. Nah, di sini ada admin kan. Kita ke user dulu deh.
Kita ke user. Nah, di user ini kan dia satu grup ya sama admin ya. Dia nih satu grup sama admin nih, berarti boleh kita buat sebuah div. Jadi kalau dia admin maka akan ditampilkan sidebar admin ini, tapi kalau dia bukan admin harusnya dia nggak boleh tampil ya. Jadi saya buat sebuah div. Nah, divnya di sini aja dulu sampai sini. Lalu di sini ada if if. Nah, di sininya adalah page props user is admin, maka dia akan ditampilkan ya. Akan ditampilkan. Nah, berarti codingan dari sini sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini saya pindahkan ke dalam sini. Saya pindahkan ke dalam sini. Nah, jadi dia satu grup nih. Kalau dia admin ya, kalau dia admin maka akan ditampilkan. Tapi kalau dia bukan admin maka di sini tidak akan ditampilkan. Usernya, role-nya, permission, dan company nggak akan tampil. Nah, sekarang bagaimana untuk yang purchasing, selling, dan lain-lain? Saya ambil aja codingannya dari company ya. Ini udah bagus nih, udah ada rootnya nih di sini. Jadi saya copy aja codingannya, tapi saya taruh di atas. Dia kan posisinya ada di bawah dashboard ya. Oke. Nah, di sini untuk purchasing. Berarti di sininya juga saya ganti. Nah, di sininya dia bukan di dalam admin ya. Karena dia kan purchasing nih. Berarti purchasingnya di adminnya saya ganti menjadi purchasing, tapi kan dia itu kalau kita lihat rootnya purchasing ini dia akan memanggil dashboard ya, manggil dashboard ini kan. Jadi nama root ini purchasing, lalu kita panggil dashboardnya. Nah, berarti di sini habis purchasing harusnya dashboard. Nah, di sini dashboard. Lalu di sininya ini bukan companies tapi purchasing. Nah, seperti ini. Ininya juga saya ganti, bukan company tapi purchasing. Nah, cuman di sini harus ada if. If kalau dia itu boleh gak diakses, ya kan? Berarti di sininya harus ada if can. Nah, di sini can manage purchasing. Nah, kalau dia boleh diakses manage purchasingnya, maka ini akan ditampilkan. Tapi kalau enggak, maka dia nggak akan ditampilkan. Kalau dia tidak dikasih akses untuk manage purchasing ya. Nah, sekarang coba kita ke dashboard deh. Kayaknya dashboard belum dibikin rootnya ya. Dashboard belum dibikin rootnya. Kita ambil aja dari sini, dari purchasing. Kita modifikasi. Nah, di sininya dashboard. Tapi dia nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai root permission. Ini dashboard boleh diakses sama siapa aja. Nah, ininya saya ganti, ini bukan purchasing tapi dashboard. Nih yang di sini nih. Ini kan ada root name nih ya kan, root name dashboard. Kita akan mengakses ini kan, berarti dia cuma dashboard aja. Dia nggak ada di dalam grup. Dia nggak ada di dalam grup manapun. Jadi cukup dashboard. Di sini pun dia nggak pakai titik, bintang. Jadi cukup dashboard aja. Nah,
Cuma di sininya saya ganti, ini sih sama aja sama yang ini ya. Ini saya copy ya codingan ini. Saya copy. Nah, seperti ini. Ini saya hapus. Nah, jadi dashboardnya udah ada rootnya ya, atau linknya ya. Oke, untuk purchasing sama dashboardnya udah. Nah, sekarang ke selling. Ini ganti menjadi selling. Ini pun manage selling. Ini juga selling. Ini selling. Tunggu, saya lihat dulu di sini. Purchasing, selling, invoice, stock, counting. Oke, berarti benar ya. Di sini selling, tapi dia ke dashboard dulu kan. Dia panggil grup root selling, panggil grup name dashboard. Jadi di selling ini saya kasih nama, namanya adalah selling, lalu root selanjutnya adalah dashboard. Oke. Jadi yang ditampilkan nanti page dashboard yang ditampilkan. Oke. Nah, ini selling. Selanjutnya apa lagi? Invoice. Nah, ini dia boleh nggak manage invoice? Di sini juga invoice. Ini juga invoice. Nah, seperti ini. Setelah itu delivery. Oke. Delivery. Manage delivery. Ini juga delivery. Selanjutnya adalah stock. Di sininya stock, sininya stock, lalu stock. Setelah itu accounting. Boleh gak dia akses accounting? Nah, sini manage accounting. Oke. Jadi untuk sidebarnya seperti ini ya guys. Seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan di sini, kita kasih if apakah dia boleh diakses apa tidak. Nah, kalau admin dia hanya untuk is adminnya aja ya. Dia hanya untuk admin. Kalau dia user biasa atau user yang lain kecuali admin maka tidak akan tampil. Oke, setelah semuanya selesai dibuat, sekarang kita akan melakukan migrate table untuk role dan permissionnya beserta seeder-seedernya. Tapi sebelumnya kan kita sudah pernah migrate table ya. Nah, table ini akan kita reset ya, akan kita kembalikan ke awal. Nah, caranya kita akan lakukan php artisan migrate. Kalian bisa refresh seperti ini, kita enter. Nah, sepertinya di sini ada error ya. Di sini apa nih? Forget change permission undefined. Nggak ditemukan katanya. Dia ini ada di permission seeder. Berarti ada error di permission seeder. Kita cari permission seeder. Oke. Di sini ada apa? Forget change. Oh, ini nggak ada D-nya ya. Nah, harusnya forget catch permission. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi PHP artisan migrate refresh ini untuk mereset. Jadi kalian hati-hati dalam menggunakan sintak ini ya. Enter. Oke, di sini apa? Ada lagi nih. Permission already exist. Oh, berarti dia sudah ada. Kita cek ya. Benarkah? Oke, permission ini katanya sudah ada. Tapi kan dia
reset ya. Kalau begitu kita coba dengan codingan PHP migrate, tapi di sininya reset. Oke, dia udah reset. Kita cek lagi. Kita cek lagi, benar, dia sudah reset, tapi masih ada tabelnya ya. Ini kita hapus aja deh secara manual. Kita kosongkan. Ini kita hapus. Yang penting dia reset aja. Ini apa nih? Oke, biarkan. Hapus bagian sini. Oke, udah kosong ya. Invents tadi nggak ada table. Nah, sekarang kita akan lakukan migrate. PHP artisan migrate. Oke, berhasil untuk migrate-nya, berarti dia akan create table dan dia akan melakukan seeder atau insert data. Insert data yang baru. Oke, kita lihat company. Company pasti cuma ada satu. Nah, ini kita sudah pernah buat. Lalu ada user. User harusnya ada dua ya. Oke, admin sama user. Admin sama usernya udah ada. Ini dari user seeder ya. Terus di sini ada rule. Rule-nya ada admin sama user. Ini benar. Terus ada dari permission seeder-nya juga di sini udah masuk ya. Ada manage purchasing, lain-lain sampai ke admin. Nah, di sini ada yang namanya itu role has permission. Nah, dia akan melakukan link antara permission sama si role ID. Lalu di sini juga ada modelnya. Jadi di sini itu dia akan memanggil model user untuk user kode 1 atau user kode 2. Kalau 1 itu berarti adalah admin, 2 itu adalah user. Nah, dia akan mapping ya. Mappingnya sampai ke situ. Nah, terus di sini ada apa lagi? Permission. Permission yang tadi ya. Terus di sini ada role has permission. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk struktur table dan untuk data role dan permission ini sudah benar nih. Ini udah sesuai skenario. Sekarang tinggal kita coba aja aplikasinya. Kita coba aplikasinya. Pastikan kalian sudah jalan ya untuk PHP artisan serve-nya. Kalian harus jalan PHP artisan serve-nya. Di sini kan pasti errornya karena kita belum refresh. Coba kita refresh. Nah, dia akan minta login ulang nih. Nah, dia minta login ulang. Ini saya remember aja. Kita coba yang admin terlebih dahulu ya. Admin. Ini juga passwordnya adalah password sesuai dengan user seeder yang kita buat tadi. Nah, kita login. Oke, coba kita refresh lagi di sini. Ini kita hapus aja. Kita refresh lagi ya. Ada yang salah kah? Coba kita inspect. Di sini apa errornya ya? Coba kita baca. Cannot reading props. Props itu berarti dia ada di sidebar. Tadi kita kan utak-atik yang sidebar ya. Kemungkinan loh ada di situ. Coba kita cek. Props. Page props user is admin. Oke. Can permission. Nah, ini ada dua nih. Ini ada dua nih. Saya hilangin satu ya. Oke. Coba ininya PHP artisan serve-nya saya stop dulu. Ctrl C. Saya ulangin lagi ya. PHP artisan serve. Oke, saya reset. Saya jalankan ulang. Kalau perlu ini saya close aja.
Lalu saya jalankan lagi localhost 8000. Oke. Berarti di sini udah kebuka semuanya ya. Karena dia adalah admin, maka admin di sini boleh diakses. Coba kita buka, ada error. Coba kita ke konsol, apa nih? Root admin dashboard index nggak ada katanya. Oke, berarti kita ke company index ya. Kita ke company index, kita cek ada apa dengan company indexnya. Page admin company indexnya dulu. Index kita coba. Tadi errornya apa sih? Katanya admin dashboard index. Oh, berarti di root ya. Ada di root. Coba kita ke breadcrumb. Oh iya, ternyata admin dashboard index ini udah nggak ada. Nah, ini kan dia kembali ke dashboard. Kita balik lagi ke webnya, ke rootnya. Artinya kan kalau misalnya dia mau balik lagi ke sini ya. Nah, dia harusnya manggilnya dashboard ini. Name-nya yang dipanggil, karena dia nggak ada grup, dia cukup panggil name dashboardnya aja di sini. Nah, berarti ini saya ganti menjadi dashboard. Kayaknya yang lain juga pasti error deh. Coba yang create-nya ya. Sama deh kayaknya. Pasti dia juga masih ke root yang lama. Rootnya masih panggil root yang lama nih. Nah, ini saya ganti menjadi dashboard. Edit juga sama deh. Edit. Nah, di sini juga untuk di dashboardnya saya ganti menjadi dashboard aja. Oke, kita panggil ke root yang baru ya. Balik lagi, kita refresh. Oke. Berhasil. Nah, ini cuma ada satu company ya, karena tadi kita reset nih datanya nih. Oke. Kalau misalnya kita create lalu kita kembali lagi ke company, oke, nggak ada masalah. Edit pun sama. Edit juga dia kembali lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya klik purchasing, dia akan tampilkan dashboard, karena kan defaultnya ke dashboard dulu ya, menampilkan dashboard. Tapi udah bisa diklik nih. Ini udah bisa diklik, ini udah bisa diklik, ini pun sudah bisa diklik. Nah, oke, coba deh. Ini kan admin. Admin berarti dia bisa menampilkan semua menu. Gimana kalau user? User biasa ya. Berarti di sini harus logout. Nah, sekarang kita ganti ke user. Nah, kalau pengen ngelihat user sama passwordnya itu gimana sih? Misalnya kalian nggak tahu nih passwordnya apa, loginnya apa, kalian ke seeder aja. Kan tadi kita udah bikin. Nah, di sini kan ada seeder. Kalian lihat aja. Oh, ini adalah emailnya, lalu ini adalah passwordnya. Jadi kalian loginnya pakai ini ya. Nah, oke, ini user. Kita mau coba yang user. Berarti user passwordnya apa nih? Passwordnya adalah password. Oke, berarti di sini password. Saya remember aja. Nah, coba kita lihat. Oh, coba deh. Iya kan? Di sini dia cuma menampilkan purchasing, selling, invoice, delivery, stock. Lalu akuntingnya mana? Lalu adminnya mana? Karena dia nggak dikasih akses, makanya dia nggak tampil. Nah, ini udah benar nih. Seperti itu. Seandainya kita paksa ya, kita mau paksa, misalnya mau maksa masuk ke accounting deh. Nah, di sini saya ganti menjadi accounting ya. Nah, dia akan mengarahkan ke page 403. Berarti di sini tidak ada authorize ya, berarti tidak dibolehkan. Nah, di sini role dan permissionnya sudah bekerja nih. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak bisa dipaksa dia. Oke? Ya, seperti itu untuk role dan permission. Jadi konsepnya sudah sesuai dengan rencana kita, sudah berhasil. Untuk next video, saya akan menjelaskan bagaimana CRUD untuk permission dan CRUD untuk role-nya. Ini kan baru konsepnya ya. Kita kan belum ada gimana kalau misalnya ada
permission baru, atau ada role baru, ya kan? Atau satu user ada 2 role atau ada 3 role, itu bagaimana? Nah, nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih kalian sudah mengikuti video saya dari awal. Semoga untuk role dan permission ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di komen juga ya. Kalau bisa di share sama teman-teman yang lainnya. Semoga kita semua bisa melakukan coding sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih, selamat malam.